Selamat datang kembali di pembahasan di Compiling Prayer, tempat kita membongkar doa pakai bahasa IT. Hari ini kita sampai di modul 3, dan ini bagian yang seru banget. Kita akan bahas tentang sebuah migrasi sistem raksasa dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Oke, sebelum kita deep dive, kita lihat dulu peta jalan dari seri ini. Kita udah ngebahas soal protokol dasar untuk koneksi dan juga sistem lama yang, ya, bisa dibilang kaku banget. Dan hari ini, kita ada di sini, di modul 3, migrasi ke cloud. Bisa dibilang ini adalah migrasi infrastruktur terbesar dalam sejarah. Baik, mari kita mulai dengan mengingat kembali masalah utama dari arsitektur lama yang kita bahas di modul sebelumnya. Kenapa sih upgrade ini penting banget? Jadi gini, sistem yang lama itu walaupun super aman, tapi menciptakan bottleneck atau kemacetan yang luar biasa. Bayangin aja, aksesnya itu terbatas cuma di satu lokasi fisik, dengan para penjaga gerbang atau proxy server. Sistem ini udah jelas-jelas butuh perombakan total. Nah, sekitar 2000 tahun yang lalu, pembaruan sistem yang ditunggu-tunggu itu akhirnya tidak. The biggest system patch in history was finally deployed. Pembaruan ini diinisiasi oleh, sebut saja, sang Ultimate Engineer. Dialah yang datang untuk menjalankan misi raksasa ini, memindahkan kehadiran Tuhan dari yang tadinya on-premise menjadi berbasis cloud. Langkah pertama dan yang paling drastis dalam migrasi ini, penghapusan firewall utama sistem secara permanen. Ini benar-benar mengubah segalanya. Nah, bagian ini menarik banget kalau kita lihat dari kacamata IT security. Momen penyaliban itu bisa diibaratkan saat di mana sang Ultimate Engineer menyerap semua fatal kill command untuk umat manusia. Hasilnya, firewall super ketat dari sistem yang lama itu jebol untuk selamanya. Dan hasilnya luar biasa. Kehadiran Tuhan nggak lagi terkunci di satu gedung. Sekarang jadi layanan berbasis cloud dengan akses langsung. Terbuka 24/7 tanpa batas geografis. Siapapun bisa akses. Tapi ada syaratnya. Kita butuh semacam authentication token. Dan token itu adalah iman. Oke, firewall sudah nggak ada. Akses jadi terbuka lebar. Langkah logis berikutnya apa? Tentu saja, para pengguna butuh semacam buku panduan tentang gimana cara berkomunikasi yang benar dengan servernya. Akses baru ini didokumentasikan dalam sebuah protokol yang kita kenal sebagai doa Bapa Kami. Tapi pertanyaannya, gimana sih sebenarnya cara kerja protokol baru ini? Nah, dari semua baris kode di dalam API baru ini, ada satu perintah yang paling revolusioner, yaitu perintah untuk sinkronisasi data. Jadi, poin paling krusialnya itu di sini. Proses ini bukan soal kita upload permintaan kita untuk mengubah server. Justru sebaliknya. Ini adalah proses satu arah, di mana kita mengizinkan state dari server, yaitu kehendak surga, untuk di-download dan menimpa atau override sistem lokal kita yang penuh kekurangan, yaitu hati kita. Tapi tunggu dulu, walaupun kita sekarang punya akses langsung dan buku manualnya, ternyata masih ada satu masalah kompatibilitas terakhir yang sangat-sangat kritis untuk diselesaikan. Masalahnya ada di kita. Hardware kita ibaratnya udah korup. Pemrograman mental kita itu penuh dengan bug dan sintaks error. Artinya, ya setiap permintaan atau doa yang kita kirim dari diri kita sendiri, itu kemungkinan besar bakal acak-adut. Lalu solusinya gimana? Ini dia yang bikin merinding. Tuhan nggak cuma mengirim software patch. Dia melakukan deployment Roh Kudus, pribadi ketiga dari Tritunggal, untuk tinggal di dalam hardware kita yang korup itu, sebagai sebuah resident proses yang permanen, yang nggak pernah lockout. Jadi, penghuni ilahi ini bertindak sebagai request optimizer paling canggih yang pernah ada. Prosesnya kira-kira begini. Kita berdoa sebagai input dengan banyak sintaks error. Lalu, Roh Kudus mencegat dan memformat ulang doa itu. Dan outputnya, sebuah request package yang sempurna, yang kemudian dikirimkan ke Bapa. Artinya apa? Ini berarti kita nggak cuma dapat bantuan teknis, kita tuh sedang ditarik masuk ke dalam percakapan internal Tritunggal dari Tuhan sendiri. Kita tidak pernah coding sendirian. Jadi mari kita rangkum arsitektur doa yang baru dan super revolusioner ini. Intinya begini, firewall yang membatasi sudah hancur. API langsungnya sekarang terbuka 24/7. Dan yang paling luar biasa, sebuah optimizer ilahi sudah terinstall secara permanen di dalam sistem untuk menyempurnakan setiap komunikasi. Dan semua ini meninggalkan kita dengan sebuah pemikiran akhir yang cukup provokatif.
Kalau koneksinya sudah secanggih ini, apa batasannya? Apa yang terjadi kalau, katakanlah, CPU kognitif kita sendiri benar-benar kehabisan bandwidth? Kita akan jelajahi itu di pembahasan kita selanjutnya.